Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita senantiasa mengingat bahwa sampai di penghujung tahun 2021, Tuhan begitu baik bagi kita. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Hari ini kita akan masuk di dalam ibadah kita, dan secara khusus kita ada baptisan kudus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 akan menjadi perenungan kita di minggu pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita. Menjadi menarik ketika kita memikirkan bagian kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Kenaikan Yesus ke surga menjadi perpisahan sementara antara murid-muridnya dengan sang guru. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi estafet pelayanan yang baru yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Maka dalam bagian ini yang menjadi salah satu tugas, salah satu tanggung jawab, bukan mereka hanya pergi dan memberitakan kabar sukacita itu, tetapi ada tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Bagaimana mereka harus membaptis mereka. Memperkenalkan Injil adalah keharusan, membaptis adalah bagian penting yang harus juga dilakukan. Maka ini menjadi satu pergumulan bagi kita ketika kita hadir di kehidupan kekinian. Banyak orang tahu berbicara tentang baptisan, banyak orang tahu berbicara tentang penginjilan, banyak orang tahu bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Tetapi terkadang kita hanya sampai pada kita tahu, tapi tidak ada bukti nyata di dalam kehidupan kita. Maka dari sini kita melihat dari ayat yang kita bacakan tadi sangat jelas, salah satu yang diperintahkan oleh Tuhan adalah membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka baptisan kudus bukanlah hal yang baru sebenarnya bagi orang Yahudi pada waktu itu. Baptisan sebelum Yesus ada itu sudah terjadi. Bahkan waktu pada zaman Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Artinya baptisan itu sudah terjadi sebelumnya. Tetapi yang kita lihat dalam bagian ini, bagi orang-orang yang bukan Yahudi, karena orang Yahudi berpikir mereka sebagai umat Allah, maka orang yang bukan Yahudi, kalau kamu bergabung dengan kami sebagai umat Allah, sebagai orang Yahudi, kamu harus mengalami penyucian itu, kamu harus mengalami baptisan itu terlebih dahulu. Dan yang menarik, orang Yahudi begitu giatnya, begitu luar biasanya, begitu hebatnya, mereka merangkul sebegitu banyak orang. Kalau kita membaca di dalam Matius, bagaimana mereka merangkul banyak orang untuk membawa mereka kepada apa? Kepada agama Yahudi, yang disebut sebagai proselit, baptisan proselit. Bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi sekarang masuk menjadi orang Yahudi harus melalui penyucian, harus melalui baptisan itu. Dan dikatakan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, pemuka-pemuka agama pada waktu itu, justru bukan membawa orang semakin melihat kepada Tuhan, tetapi mereka semakin menjadi jalan tol masuk ke neraka. Dan dikatakan Alkitab, mereka melakukan 2 kali kejahatan. Jadi orang yang dibaptis masuk agama Yahudi justru semakin jahat hidupnya. Dan yang membuat jadi jahat adalah orang Yahudi itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa mereka menjadi umat Allah, sekarang justru mereka hidup lebih jahat lagi?
Di sini memberikan gambaran bagaimana orang Yahudi hanya membawa mereka untuk menjadi orang di dalam ibadah, di dalam gereja, di tempat ibadah. Dan mereka menjadi orang-orang yang beragama Yahudi, bukan orang-orang yang melihat kepada Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat orang Yahudi itu sendiri. Maka Yesus sendiri mengatakan, celakalah engkau, hai pemuka-pemuka agama, karena engkau membawa orang-orang yang disebut kafir, yang bukan bangsa Yahudi, datang kepada bangsamu, datang menjadi agamamu, tetapi bukan untuk menjadi umat Tuhan. Maka itu menjadi satu pergumulan ketika kita melihat di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita melihat tentang baptisan yang digambarkan oleh Alkitab. Maka baptisan kudus bukanlah hal yang baru, tetapi itu sudah biasa dilakukan. Tetapi yang menjadi berbeda sekarang, dengan kenaikan Kristus ke surga, Yesus memberikan satu arahan bahwa engkau harus membaptis setiap orang yang beriman kepadaku sebagai bentuk apa? Aku yang memerintahkan kamu, bukan agama kamu, bukan kepercayaan kamu, tapi aku yang adalah Kristus yang sekarang memerintahkan kamu untuk membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kalau kita melihat dalam bagian ini, baptisan sudah terjadi, tetapi persoalannya adalah betapa tidak selalu baptisan dilakukan membuat orang menjadi mengenal Tuhan secara pribadi. Maka ini menjadi perjuangan kita, apalagi sebagai orang tua, ketika kita membawa anak-anak kita untuk dibaptis, ketika kita membawa anak-anak kita untuk dipersekutukan dengan Tuhan, ketika kita membawa anak-anak kita menjadi tanda perjanjian Allah dalam kehidupan umatnya. Ini adalah hal yang harus kita pikirkan dan renungkan baik-baik, bahwa betapa membawa anak untuk dibaptis adalah hal yang sederhana, tapi pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan adalah hal yang paling penting ketika kita membawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Maka dari sini kita melihat, kalau baptisan Yohanes waktu dilayankan kepada Yesus itu adalah baptisan yang memang diperintahkan oleh Allah sendiri, berbeda dengan agama Yahudi pada waktu itu. Maka sekarang Yesus sendiri yang mengatakan bagaimana mereka juga harus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan adalah sebagai tanda yang menandai perjanjian Allah sendiri bagi umat Tuhan. Maka kalau di dalam perjanjian lama kita mengenal dengan sunat, maka sunat digambarkan di dalam perjanjian baru sebagai baptisan. Walaupun sampai abad 13 menjadi perdebatan, bahkan sampai sekarang kadang masih memperdebatkan soal baptisan, antara dipercik maupun diselam. Saya adalah pribadi yang menjadi salah satu korban dalam baptisan. Karena ketika saya dibaptis, pertama saya dibaptis baptis percik ketika saya masih kecil. Tetapi ketika masuk kelas 6 SD, saya mengikuti sebuah persekutuan, dan di dalam persekutuan itu mewajibkan semua harus dibaptis selam. Dan maklum, saya tinggal di kampung, saya nggak ngerti. Yang penting dibilang Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta sampaikan itu adalah suara dari surga. Dan ketika saya sudah dibaptis, ketika diarahkan dibaptis lagi. Jadi saya adalah pribadi yang 2 kali dibaptis. Dan sampai saat ini, ada lagi nggak yang mau baptis saya? Udah 2 kali saya dibaptis. Tetapi saya mau bilang apa? Karena saya nggak ngerti. Karena ada orang yang memikir baptisan A lebih baik, baptisan B lebih baik. Padahal dalam bagian ini lagi mau menunjukkan yang paling penting dari baptisan itu bukan masalah kita dibaptis A atau dibaptis B, tetapi bagaimana engkau dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah hal yang paling penting, bukan masalah caranya untuk membaptis. Maka dari sini kita mengingat betapa kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan, terus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya setiap orang yang dibaptis itu berbicara sebagai bentuk perintah Tuhan yang dilakukan oleh umat manusia. Maka setiap orang yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan hanya berbicara engkau dipersatukan dengan Bapa, tetapi engkau juga masuk di dalam karya penyelamatan Allah
di dalam dunia ini. Maka menjadi sebuah kekuatan bagi kita sebagai orang tua ketika kita membawa anak-anak kita dibaptis. Anak-anak, apa yang mereka tahu tentang baptisan? Apa yang mereka tahu tentang iman mereka? Mereka sendiri nggak paham. Bahkan sampai saat ini banyak orang dewasa pun nggak mampu memahami hal itu. Tetapi sebagai orang yang beriman, bagaimana kita membawa anak-anak kita sebagai wujud nyata kita sebagai orang tua yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, maka sudah selayaknya kita juga membawa anak-anak kita supaya mereka hidup beriman, percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi tanda bagaimana kita diterima sebagai umat Allah. Setiap orang yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka hidupnya dipersatukan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa baptisan mempunyai tujuan yang indah bagi setiap umat manusia, secara khusus yang menerima Kristus di dalam kehidupannya. Maka yang pertama, baptisan adalah mempersatukan orang-orang beriman dengan Kristus itu sendiri. Maka ketika kita semua yang sudah dibaptis dan kita masih hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan, itu sebagai pertanda kita belum serius mengikuti apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka di dalam kitab Matius tadi dikatakan, ketika orang diinjili oleh kebenaran firman Tuhan, ketika mereka dibaptis, maka mereka harus terus-menerus diajar, harus terus-menerus diingatkan tentang firman Tuhan. Setiap perintah dari Tuhan harus terus diingatkan. Jangan sampai kita hanya berhenti pada baptisan itu, tetapi kita harus terus mengingatkan. Apalagi buat anak-anak kita. Jangan sampai kita orang tua hanya mampu berkhotbah, hanya mampu mengajar, tetapi kita nggak berjuang untuk membuat anak-anak kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Ini adalah perjuangan kita sebagai orang tua. Maka dari sini ketika kita melihat bagian ini, hal yang harus kita ingat bahwa ketika ketika kita menerima baptisan, maka kita masuk di dalam perjanjian Allah yang kekal sebagai gambaran masuk menerima janji Allah, sebagaimana disampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 17 melalui Abraham, yaitu disunat. Dan ketika masuk dalam perjanjian baru yang digambarkan dengan baptisan, maka kita dipersatukan dengan Tuhan yang menerima janji Allah, yang menerima apa yang difirmankan oleh Allah bagi manusia. Maka menjadi hal yang penting bagi kita sebagai gereja, sebagai orang yang percaya. Baptisan bukan hanya kita berbicara, kita percaya kepada Tuhan. Baptisan bukan hanya kita sudah membawa anak-anak kita untuk dibaptis, tetapi inilah yang harus kita ingat bahwa ketika kita membaptis mereka, maka kita selalu ada berdampingan dengan mereka. Kita selalu ada di belakang mereka. Kita selalu ada di depan mereka, menasihati mereka secara terus-menerus. Karena berapa banyak orang yang dibaptis waktu kecil, yang dibaptis dewasa, bahkan sudah di sini, tapi hidupnya bukan hidup takut akan Tuhan. Berapa banyak orang dewasa kita sebagai orang tua yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ngomong sama istri pun masih maki-maki, ngomong sama suami pun masih maki-maki. Itu terjadi sebagai bukti betapa lemahnya hidup keberimanan kita di hadapan Tuhan. Kepastian keberimanan kita kepada Tuhan itu nyata di dalam tindakan kita setiap hari. Jangan sampai hari ini kita ngomongin si A, besok kita ngomongin si B, besoknya lagi si C, dan terus menerus hidup kita seperti itu. Kapan kita bertumbuh? Kapan kita mengalami perubahan? Maka inilah bagian kita, membawa anak kita, membawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Maka sebagai orang tua, kita bukan hanya melakukan tindakan-tindakan yang demikian, tetapi kita harus hadir sebagai pribadi yang benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang tua justru
Mama papa aja kayak begitu. Bagaimana mama papa ngomong begini sama saya? Sebagai contoh, kalau saya maklum ternyata usia anak sekarang, perkembangan anak sekarang begitu luar biasa. Lalu Silva, kenapa kalian ribut? Dedi aja manggil teriak-teriak. Manggil aja udah teriak-teriak. Saya bilang, Dedi tuh manggil karena kalian gak mau dengar. Ya itu aja, Dedi aja makin kuat teriaknya. Jadi kadang kok bisa sampai seperti ini ya anak zaman sekarang. Kalau dulu orang tua ngomong berani kita melawan. Bisa apa saja di depan orang tua, nyampe di muka kita kan. Kalau sekarang tersenyum kecut dan lihat ke belakang, kok kayak begini ya? Tapi itu yang terjadi di kehidupan anak-anak kita sekarang. Maka memang mau memberikan gambaran tantangan kita sebagai orang tua mengajar anak di zaman sekarang. Nggak mudah. Tak semudah kita ngomong, nak, hidup dia baik ya. Nak, nanti kalau sekolah tepat waktu ya. Coba kita lihat, hari ini ya besok udah berubah lagi. Kadang orang tuanya juga berubah. Maka dari sini kita dibawa kepada satu pemahaman. Iya ya, ternyata menjadi orang percaya bukan hanya sekedar kita kuat berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tapi seberapa serius kita melakukan kehendak firman Tuhan ini. Dan biarlah setiap kita mengingat bahwa hidup kita dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Sudah seharusnya bagi kita mempersembahkan hidup keluarga kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dari sini ketika kita membaptiskan anak-anak kita, ketika kita membawa mereka, mau mengingatkan kepada kita sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak punya hak untuk mengatur diri kita sendiri lagi. Kita nggak punya hak untuk mengatur anak-anak kita, tetapi kita diberikan kesempatan, diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan mengatur kita dan kita mengatur anak-anak kita sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka kalau orang tua nggak takut sama Tuhan, kira-kira apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita? Apa yang kita mau ajarkan? Kita boleh membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi yang diharapkan oleh orang-orang di sekitar, perbuatan kita yang nyata. Maka itulah yang menjadi kerinduan kita bersama. Bagaimana ketika Kristus menjadi kekuatan kita, ketika Kristus menjadi segalanya, ketika Kristus menjadi juru selamat buat kita, maka sudah selayaknya bagi kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.